Hello everyone, nah kembali lagi nih bersama saya Lala Lydia Permata di podcast Advi IMD. Nah kalian nih pada penasaran gak sih prodi apa aja yang ada di Akademi Televisi Indonesia atau yang akan segera berpindah menjadi Institut Media Digital MTech. Nah kali ini aku tuh akan membahas salah satu prodi yaitu komunikasi massa. Nah kita buat kalian nih yang sangat kepo dan pengen tahu lebih dalam lagi tentang komunikasi massa, kita akan mengundang salah satu kepala prodi komunikasi massa yaitu Pak Erwin Mulyadi. Halo. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Lala. Gimana nih kabarnya? Baik. Ya, ini nih Pak. Komunikasi massa kan itu prodi yang ada di Akademi Televisi Indonesia. Iya. Boleh nggak sih sedikit diceritakan gimana sih sejarahnya tentang komunikasi massa ini? Ya, oke Lala. Jadi ini adalah sebuah prodi yang hadir udah lama sekali ya. Jadi dari awal adanya Advi 26 tahun lalu, itu prodi ini sudah didirikan, sudah dibentuk. Jadi prodi yang menjadi prodi paling pertama dan lulusannya itu juga sudah banyak gitu. Nah, tadi itu kan kita lagi ngebahas tentang sejarahnya nih, Pak. Nah, setiap prodi itu pasti punya keunggulan tersendiri dong. Nah, saya nih sebagai mahasiswa komunikasi massa juga pengen tahu nih lebih dalam lagi sebenarnya apa aja sih keunggulan dari komunikasi massa ini. Iya, ini kan Lala juga mahasiswa di prodi komunikasi massa kan. Iya. Dan prodi ini kan waktu perkuliahannya adalah 3 tahun kan. Jadi dengan kata lain jenjang pendidikannya adalah diploma 3 atau D3. Jadi tentunya teman-teman juga sudah pada mengetahui ya bahwa yang namanya perkuliahan itu tidak semuanya harus 4 tahun, ada yang juga 3 tahun. Nah, D3 ini adalah satu-satunya nih di Advi IMD ini yang ada, karena prodi yang lain itu kan umumnya 4 tahun. Jadi kelebihan dari prodi komunikasi massa adalah waktu kuliahnya yang lebih singkat. Jadi kalau ada calon mahasiswa ya mau cari kampus nih, mau kuliah, saya ingin kuliah tapi nggak mau kelamaan misal, karena ingin setelah kuliah 3 tahun lulus bisa cepat-cepat cari kerja misal, ini cocok banget gitu. Berarti itu komunikasi massa ini sebenarnya udah merangkup semua yang ada di D4, cuman waktunya lebih singkat gitu ya. Iya, betul. Karena juga gini lah, jadi namanya diploma itu kan juga sebetulnya diharapkan dia banyak dibekali kemampuan skill-skill ya. Jadi ada yang namanya kompetensi, skill di produksi dan sebagainya gitu. Maka dengan mengikuti perkuliahan di diploma 3 itu bekal ilmu yang sifatnya praktis sudah didapat cukup banyak, sehingga waktu dia lulus cari kerja bisa langsung tepat guna gitu. Nah Pak, bicara tentang kelulusan nih, setelah lulus dari jurusan komunikasi massa ini, sebenarnya lulusannya itu bisa jadi apa dan bisa bekerja di bidang apa dan di mana gitu Pak. Iya. Pasti banyak banget pertanyaan tentang ini kan kepada mereka-mereka yang tertarik dengan komunikasi massa. Iya, betul sekali. Itu banyak ditanyakan juga, lulus D3 mau bekerja di bidang apa gitu kan. Nah, kita bedah dari namanya dulu mungkin ya. Mungkin ini juga agak banyak yang bertanya-tanya, kok namanya nggak begitu umum ya ditemui di kampus lain gitu. Komunikasi massa atau kalau dalam bahasa Inggris mass communication sebetulnya adalah prodi yang mengajarkan tentang bagaimana menggunakan mass media ya, media massa untuk menyampaikan pesan. Pesan itu bisa informasi, bisa hiburan, bisa juga misalnya sesuatu yang persuasi kayak iklan gitu ya. Nah, media massa itu kalau di masa lalu, karena prodi ini kan dibuat 26 tahun yang lalu nih. Iya. Di masa lalu, media massa itu adalah media yang paling top waktu itu. Misalnya koran, radio, televisi. Dari 3 ini yang paling topnya ya TV dong gitu kan. Makanya saat hari-hari ini kita udah tidak lagi kenal dengan misalnya baca koran gitu, atau radio juga sudah mulai jarang, televisi nih yang masih jadi satu-satunya produksi konten media massa yang masih ditonton. Nah, masalahnya adalah ya televisi sendiri itu juga saat ini yang nonton sudah mulai berkurang ya.
Makanya mass media yang banyak menggunakan media televisi sekarang sudah beralih juga ke media yang media baru kayak media digital atau media sosial semacam itu. Tapi intinya lulusannya, kan tadi yang ditanya lulusannya ya, maka harus siap bekerja di misalnya industri media. Apakah itu masih di pertelevisian atau sudah di media sosial semacam itu. Oke Pak. Nah, tadi Bapak bilang itu semakin sekarang tuh era digital tuh semakin luas ya. Nah, di era digital ini gimana sih jurusan komunikasi massa ini menanggapin tantangan-tantangan media yang terus berpindah dan berpijak ke new medianya? Gimana sih Pak, bisa sedikit diceritakan atau dikasih tahu ke kita-kita yang penasaran gitu? Oke, intinya ya media itu bisa mengikuti zaman. Mau dia medianya di masa lalu adalah cetak, kemudian beralih ke elektronik, saat ini sudah ke media sosial atau media digital, itu kita tidak usah risaukan. Tapi ternyata yang disampaikan lewat media itu tetap sama, yaitu apa? Konten. Nah, selama kita masih bisa membuat konten-konten yang dibutuhkan banyak orang, pastinya si konten itu akan tetap ditunggu-tunggu apapun medianya. Misalnya sepak bola nih, kita mau nonton live, kita bisa lihat televisi. Tapi kalau lagi di kereta api nggak bisa lihat TV gimana? Ya untungnya ada media yang new media itu. Jadi tetap dengan misalnya kita buka video.com, kita tetap bisa menyaksikan konten yang sama dengan media yang berbeda gitu. Ya, nah kan saya sendiri nih termasuk salah satu mahasiswa prodi komunikasi massa nih Pak. Nah, tentang mata kuliah yang diajarkan nih, apakah ilmu yang sangat fundamental ini seperti komunikasi dan copywriting itu masih sangat bermakna dan masih sangat penting di era sekarang, yang dimana tuh sebenarnya banyak AI yang sudah bisa menyediakan itu, gitu Pak? Waduh, ini pertanyaannya dalam ya. Iya. Bagaimana mata kuliah yang kayaknya tuh konvensional ya, Iya, bahas teori banget gitu bahas kan. teori banget. Padahal tantangannya saat ini udah ada AI dan ya Iya. segala teknologi canggih yang dibangun dari kecerdasan buatan ya. Nah, Iya, sebetulnya gini ya, di kampus kan, kampus itu adalah tempat memberi ilmu dan juga tentunya skill melalui kompetensi yang diajarkan. Nah, ilmu itu ada yang namanya ilmu-ilmu yang sifatnya adalah ilmu yang sangat fundamental atau esensial. Jadi ilmu yang nggak pernah bisa kita hilangkan. Misalnya komunikasi sebagai ilmu itu jelas adalah inti dari prodi komunikasi massa, ya kan? Karena komunikasi itu adalah ya rohnya gitu. Tapi nanti dikembangkan lagi, ada komunikasi visual, ada komunikasi digital semacam itu. Copywriting itu skill yang harus dikuasai semua ahli komunikasi. Kenapa? Ya karena copywriting adalah kemampuan seseorang secara kreatif untuk bisa menciptakan campaign yang kena. Sesuatu yang orang tuh dengar atau baca langsung, wah iya ya, ini ya poin utamanya gitu. Jadi nggak pernah bisa diabaikan. Ya karena sebenarnya walaupun ada AI sendiri itu yang mengerjakan adalah manusianya. Betul, ya Pak. Jadi kalau iya. misalnya copywriting ini tidak ditiadakan, kayaknya AI juga tidak akan bisa menyediakan copywriting yang konten-konten yang kita inginkan. Iya, betul. Saya dengar-dengar lagi nih Pak, sekarang tuh lagi ngetren banget yang namanya advertised content. Nah, apakah sebenarnya advertised content ini yang membawa atau mengubah komunikasi massa menjadi yang namanya DMA atau digital media advertising? Oh, itu gimana tuh Pak? Saya ini dulu ya, uraikan dulu supaya tidak ada salah persepsi juga. Iya. Jadi komunikasi itu kan tadi salah satu tujuannya adalah menyampaikan pesan, baik itu informasi, hiburan, ataupun promosi ya, gitu. Nah, prodi komunikasi massa itu melihat tantangan dan dinamika zaman nih. Jadi kalau Lala perhatikan dari awal Advi itu sampai angkatannya Lala kan yang dibekali adalah kemampuan menjadi orang yang berkecimpung di dunia televisi ya. Iya, benar. Produksi televisi, bikin acara TV dan sebagainya. Tapi melihat perkembangan zaman, maka di komunikasi massa Advi ini
sudah mengantisipasinya dengan membuka peminatan baru, yaitu yang disebut digital media advertising, atau disebutnya supaya gampang DMA lah ya. Iya. Nah, DMA ini bukan sebuah prodi ya, tapi sebuah peminatan yang mata kuliahnya sebetulnya masih mempertahankan mata kuliah yang diambil oleh Lala juga sebagian besarnya. Misalnya kemampuan untuk berkomunikasi, memproduksi, juga dasar-dasar penyutradaraan misal, tapi ditambah dengan insight mengenai apa sih periklanan itu, seperti apa tren advertising zaman sekarang, bagaimana digital marketing itu ternyata bisa dilakukan oleh siapa saja, nggak harus yang kuliahnya marketing gitu. Kita pun bisa menggunakan sosial media untuk jualan, jadi influencer misalnya. Nah, hal-hal semacam itu diharapkan membuat lulusan DMA nantinya, kan ini belum ada yang lulus nih, baru Iya. semester 2 ya, itu kalau dia bekerja masih di industri media masih bisa, tapi kalau dia mau jadi wirausaha atau jadi content creator atau mau jadi brand ambassador atau apapun lah yang hubungannya sama advertising, itu bisa. Karena sebetulnya kalau kita runut lagi ya, salah satu yang bisnis yang membuat banyak income untuk bermedia itu adalah iklan. Karena di Indonesia kan jarang ya orang menonton itu berbayar. TV-TV free to air yang Iya. isinya iklan, itu bukti bahwa iklan itulah yang memang masih tetap dibutuhkan. Walaupun kadang-kadang kalau kita ada iklan kan suka, ya lagi iklan nih. Padahal Di-skip aja iklan ya. Iya. iya, padahal iklan itulah yang mesti kita kuasai di zaman sekarang. Karena setelah menguasai itu, kita bisa produktif ya, baik untuk tempat kita kerja atau untuk wirausaha misalnya gitu. Membahas tadi kan kita udah tahu nih latar belakangnya, terus kenapa gitu kan, apa bedanya di MA yang apa namanya peminatan di MA ini dengan komunikasi masa kita yang sedang saya jalanin. Nah, saya dengar-dengar itu di MA, yang peminatan di MA itu kuliahnya secara hybrid. Sebenarnya apa sih Pak secara hybrid itu, yang bagaimana gitu? Apakah sama dengan kita atau beda gitu Pak? Boleh tolong dijelaskan atau diberitahu kepada kita-kita ini yang pengen tahu gitu istilah tentang hybrid. Iya, iya. Istilah hybrid itu artinya dicampur ya, atau mix lah. Jadi campuran antara kuliah offline dan online. Jadi ada yang bilang daring dan luring ya. Sehingga si mahasiswa itu tidak harus setiap di jadwal kuliahnya dia datang ke kampus. Nah, ini ada latar belakangnya ya. Latar belakangnya adalah melihat sekarang ini banyak tren orang itu ingin berkuliah, tapi dia sudah bekerja. Nah, tidak selamanya yang berkuliah itu adalah lulusan SMA yang tahun kemarin atau tahun ini gitu. Ada juga yang mungkin lulusnya udah 5 tahun lalu gitu. Dia udah mungkin punya usaha atau bisnis apa, kerja di mana. Tapi dia iya ya, untuk meningkatkan masa depan saya supaya lebih baik gitu. Saya pingin lebih punya kemampuan akademik dong, jangan hanya lulusan SMA aja misal. Maka ini adalah solusi yang pas. Nah, solusinya adalah kita jangan dibentrokkan dengan jam mereka kerja gitu. Kalau mereka kerja anggaplah Senin sampai Jumat, maka kita di hari Sabtunya. Dan sebetulnya banyak kampus yang memberikan kuliah di hari Sabtu. Kenapa? Karena dianggap Sabtu itu kan pagi sampai sore dia punya waktu. Weekend lah ya Pak. Weekend, tapi kalau Minggu nggak boleh ya, jadi Iya. hanya Sabtu. Nah, cuman mata kuliahnya kan sama dengan Lala nih. Jadi tidak cukup kalau hanya Sabtu aja. Maka kami juga memilih ada hari Jumat. Jumat itu malamnya juga dia mesti ada kuliah, ada kelas, jadi kelas malam. Seperti itu. Jadi dia kuliahnya Jumat malam dan Sabtu. Bisa dicampur, ada yang datang, ada yang online gitu. Oh, berarti boleh nggak langsung datang di kampus gitu ya Pak? Kalau kita kan Senin sampai Kamis itu sampai Jumat, bahkan kalau misalnya ada mata kuliah tambahan itu bisa harus datang dan wajib, kalau nggak datang ya udah absennya tidak aman. Berarti kalau untuk kelas hybrid ini boleh datang dan boleh tidak, sesuai ketentuan jadwal yang diberi oleh kampus, begitu Pak? Iya, tentu ada aturannya ya. Jadi saat mereka harus datang, ya mereka datang. Kalau online juga, kalau dia tidak datang di kelas online, ya dia dianggap
tidak hadir Tidak atau hadir. absen ya gitu. Berarti masih sama ya dong Pak Masih peraturannya? sama, hanya mungkin belum biasa aja. Tapi Iya. penawaran jadwal kayak gini yang fleksibel ini akan jadi solusi buat calon-calon mahasiswa yang ingin kuliahnya singkat 3 tahun, tapi juga susah cari waktu, dan ingin mata kuliahnya itu juga yang berhubungan dengan apa yang mereka sukai gitu ya. Misalnya Iya. dunia content creator, mampu tampil di depan kamera ya. Seperti kita ini kan di depan kamera ini butuh mental, butuh kemampuan dan latihan yang berulang-ulang kan pastinya. Makanya Lala juga merasa lebih pede kan kalau on cam. Kenapa? Ya karena di kampus juga sudah dilatih. Diajarkan. Iya, Gitu. seperti itu. Berarti tuh ini tuh sangat-sangat cocok banget buat mereka yang emang lagi kerja atau ingin melanjutkan ke dunia perguruan tinggi tapi Betul. tidak mau melepaskan pekerjaannya mereka Betul juga sekali. gitu kan Iya. Pak. Jadi sangat cocok ya. Iya. Nah, kayaknya nih Pak dari penonton-penonton kita semua ini banyak nih yang pengen masuk kayaknya di komunikasi massa yang di MA ini Pak, peminatan di MA. Iya. Boleh dong Pak di-share gimana sih caranya mereka biar bisa daftar di sini dan masuk dan menjadi bagian dari komunikasi massa? Iya, tentunya banyak kemudahan ya untuk bisa mendaftar. Kalau misalnya tinggalnya dekat, bisa langsung datang ke kampus kita, bisa dijelaskan dengan lebih jauh ya oleh bagian admisi kita gitu. Kampusnya juga masih satu kawasan loh sama kawasan MTech City kan, Indosiar. Tapi kalau yang mungkin masih belum bisa datang atau rumahnya agak jauh, bisa akses website kita ya. Di sana juga ada form pendaftaran yang bisa diunduh, bisa juga misalnya ingin tanya-tanya dulu, ada nomor teleponnya, ada IG-nya, pasti akan direspon ya, sehingga bisa dapat info lebih jelas mengenai prodi komunikasi massa D3 di ADVI ini gitu. Jadi mereka nggak perlu khawatir ya Pak. Iya. Karena saya sendiri aja nih Mm-mm. daftarnya bener-bener online. Saya jauh dari Pulau Jawa ini, saya daftar, saya datang ke sini tinggal masuk kuliah saja. Jadi cukup enak banget. Itu dia. Nah, makanya kayak ayo segera daftar di ADVI biar jadi bagian di komunikasi massa. Ya. Terakhir nih Pak, sebelum penutupan nih, kasih dong closing statement buat penonton-penonton kita yang keren-keren ini. Closing statement ya. Jadi Iya. intinya untuk saat ini pendidikan tuh kan sesuatu yang fundamental ya. Setiap kita tuh semestinya berpikir untuk memperbanyak ilmu pengetahuan. Tapi kalau memang sampai saat ini kita masih kesulitan untuk mendapatkan ilmu, mungkin karena biaya, karena kesibukan, saya yakin prodi komunikasi massa ini adalah solusi yang tepat buat kalian-kalian yang masih terkendala. Intinya nggak usah ragu, dengan biaya terjangkau, dengan sistem kuliah yang fleksibel, bisa belajar jadi content creator yang jago juga dalam dunia advertising. Ini sesuatu yang spesial di bawah grup MTech pula gitu ya. Kapan lagi ya Pak bisa Betul. kuliah sambil lihat-lihat konten-konten yang ada di televisi langsung dari studio-studionya ya Pak. Iya, betul sekali. Nah, jadi sebelum penutupan nih, kalian tuh jangan lupa karena MTech Education and Career Festival 2024 akan diselenggarakan oleh MTech Group yang bekerja sama dengan Career.com yang akan diadakan secara hybrid offline dan online selama 2 hari, yaitu pada tanggal 30 sampai 31 Juli 2024. Nah, event offline ini bertepatan di MTech City, Daan Mogot, yang langsung dekat dengan kampus Akademi Televisi Indonesia di Studio 6. Nah, akan ada job fair, walk-in interview, talk show, talent hunt, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Ditunggu detail informasi selanjutnya di channel podcast kita ini atau di IG @advibroadcast_official atau IG MTech Official dan di channel-channel media sosial MTech Group. Nah, jadi saya Lala Lydia Permata dengan Pak Erwin pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast-podcast kita selanjutnya. Bye! ADVI, kampus broadcast sebenarnya.